warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Metikers, selamat datang di Portal Podcast Remaja Terdidik SMK Al Asia. Hari ini kita akan berbicara mengenai pengalaman PKL, di mana kita belajar skill baru yang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sania Kamila Fitri dari kelas 11 DKV 1. Dan rekan saya. Dan perkenalkan, nama saya Pepi Oktaviani dari kelas 11 Perbankan Syariah. Sebelum kita lanjut ke topik pembicaraan hari ini, aku mau nanya nih, gimana kabar Pepi? Alhamdulillah baik. Sania sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik. Kemarin kan Pepi baru menjalankan PKL ya. Itu kalau boleh tahu PKL di mana sih? Pepi kebetulan dapat jurusan Perbankan Syariah dan ditempatkan di PT ASKI, Asuransi Syariah Keluarga Indonesia. Kita satu kelompok dibagi menjadi tiga ini tidak satu tempat, tapi kita dibagi menjadi 3 lantai. Yang pertama kita yang lantai pertama jadi resepsionis atau teller. Yang kedua jadi bagian ngeklaim dari PT masuk ke asuransi. Yang ketiga mencatat pengeluaran atau disebut juga dengan keuangan. Seru nggak? Alhamdulillah seru. Kalau Sonia sendiri gimana nih, kan PKL juga? Kalau aku PKL di Radar Bogor. Jadi satu tim itu ada 6 orang, tapi beda kelas, dibagi jadi 2. 3 orang itu, 3 orangnya dari multimedia 1, 3 orangnya lagi dari multimedia 3. Kalau Sonia sendiri dapat kebagian di apa? Kalau kelas berenam itu kita digabung jadi satu ruangan, di ruangan pemasaran. Pepi punya cerita menarik gak sih pas di tempat PKL? Kalau aku kan ceritanya tuh kayak aku yang pertamanya belum menguasai editing karena jurusan aku multimedia ya. Terus pas sampai tempat PKL itu jadi lebih menguasai, jadi lebih bisa, jadi lebih ngerti gitu. Karena kan di sekolah ini kan kita kayak belum terlalu bisa menguasai ya. Jadi pas di tempat PKL itu jadi bisa sih. Kalau Pepi sendiri gimana? Kalau Pepi sendiri waktu pertama kali datang ke tempat PKL, Pepi langsung ditanya rumus-rumus di akuntansi yang ada di Excel. Pepi bersama teman-teman Pepi itu kayak merasa, kok kita nggak tahu ya, padahal itu tuh gampang sebenarnya. Cuma ya kita kan karena di sekolah emang belum sempat diajarkan juga, jadi kita kayak ngerasa, oh nggak tahu Pak gitu kan, padahal itu sebenarnya gampang gitu rumus. Terus pas udah gitu, Pepi pernah dikasih kerjaan sama atasan Pepi. Dia dikasih kerjaan tentang gimana sih cara membuat itu table kayak table pengeluaran gitu. Kita tuh kayak cuma disuruh ngesalin doang, cuman Pepi nggak bisa. Terus Pepi diketawain sama atasan Pepi gara-gara itu nggak bisa. Terus Pepi kan kesel kan, Pepi kerjain lah, masih Pepi lakuin itu kerjaan. Terus pas Pepi udah kumpulkan ke dia langsung bilang, kamu serius ini ngerjain sendiri? Padahal itu ngerjain sendiri, mereka nggak percaya kalau dia ngerjain sendiri. Ternyata emang banyak banget ya. Pas kita nyampe PKL tuh langsung kayak pembelajarannya yang kita dapetin itu banyak banget. Proyek besar apa sih yang menjadi tantangan Pepi sekaligus kebanggaan Pepi pas Pepi ngejalanin PKL di ASKI? Jadi di ASKI itu tidak hanya belajar tentang akunting atau cara gimana pengeluaran itu, tetapi setiap direksinya ingin seminar, setiap anak magang itu diberikan pekerjaan membuat PowerPoint yang berasal dari Instagram. Nah, setiap dari Instagram itu, satu akun yang mereka berikan ke kita, itu bisa mencapai 4.000 postingan dan kita harus memasukkan semua itu ke dalam PowerPoint tersebut. Serius, keren banget. Guys, kasih tepuk tangan guys. Serius, itu benar-benar kita kayak dikasih cuman batas waktu 3 hari dan itu harus selesai. Mau semuanya dimasukin, mau nggak semuanya dimasukin, jadi harus selesai 3 hari itu sebanyak 4.000 postingan. Keren banget sih. Bisa bayangin kan, dari Instagram pindah lagi ke Google, pindah lagi ke PowerPoint dan masuk jadi PowerPoint. Itu ngelakuin itu kerja sama atau sendiri-sendiri? Jadi tapi kan 3 orang, satu orang ini pegang satu akun. Nah, setiap hari ini update. Setiap updatean ini kita harus dimasukin ke dalam
PowerPoint tersebut karena mereka akan seminar dan menggunakan bahan dari kita. Keren. Nah itu hal yang bisa membuat Pepi jadi kayak merasa ih gila keren banget, soalnya kan 4.000 postingan ya, Ya, bener semuanya harus dimasukin kan ke PowerPoint, gimana nggak pusing dan tenggak waktu 3 hari. Sedangkan kita tuh PKL dari jam 8 cuma sampai jam 4 sore terus selesai. Ih, keren sih. Kalau Sania sendiri gimana nih tantangannya? Tantangannya itu sama kayak Pepi karena kita tuh harus bangun pagi juga Iya, kan, bener banget dan sih, waktu. bener. Karena kan Pepi di Bogor kan? Sama kita di Iya, Bogor. aku juga di Bogor. Kalau Sania Bogor di mana? Bogor dekat Yasmin, Jalan Yasmin. Berarti Pepi duluan, berarti Sania. Terus kan tadi Pepi skillnya itu tentang akunting kan. Iya. Kalau aku karena jurusan multimedia, jadi skillnya itu kita bisa lebih menguasai editing ya, editing berita. Jadi berita itu tuh kita edit semenarik mungkin agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Perasaan Sania sendiri gimana nih pada saat PKL? Alhamdulillah senang, orangnya juga di sana baik-baik, ramah-ramah. Terus juga kita kan bisa nambah pengalaman juga ya di sana. Terus aku mau nanya nih, tantangan apa sih yang Pepi dapetin selama Pepi PKL di ASKI? Tantangan itu dari kita manajemen waktu aja kita udah jadi tantangan ya. Biasanya Pepi berangkat itu sekolah jam 6:30, jam 6 Pepi harus sudah berangkat. Karena kan kebetulan di ASKI itu tepatannya di Warung Jambu atau Air Mancur ya. Itu kan macetnya Masya Allah banget. Pada saat jalan kebetulan Pepi menggunakan kendaraan umum kayak angkot kayak gitu. Jadi kayak Pepi mengejar waktu biar tidak diomelin kan kalau kita terlambat. Kita nggak kasih tugas sama mereka, kayak dicuekin, kan nggak enak kayak kalau dicuekin. Terus kayak skill yang Pepi dapetin lagi, Pepi bisa belajar tentang gimana sih cara jadi teller yang baik, teller yang sopan, yang bisa sopan berbicara dengan nasabah yang datang gitu. Kalau Sania sendiri itu gimana? Jadi kayak sama kayak Pepi, kita harus bangun pagi juga, harus tepat waktu juga. Karena kan kalau di sana tuh nggak boleh telatnya gitu. Apa sih dampak dari skill yang Pepi dapetin selama Pepi PKL di ASKI? Jadi bukan hanya ilmu-ilmu baru saja yang didapatkan, Pepi bisa mengaplikasikannya di sekolah. Terus Pepi bisa sharing-sharing ke teman, bisa sharing-sharing ke guru-guru yang menanyakan soal precaring itu gimana. Terus Pepi juga bisa menjadi bekal untuk Pepi nanti ngelamar pekerjaan. Itu berguna banget sih. Perasaan apa sih? Perasaan apa sih yang Pepi dapetin selama Pepi menjalankan PKL di sana? Kayak biasa aja sih, cuman kayak seru. Kita kan bisa dapat pengalaman baru, temennya juga kan. Teman yang belum kita pernah dekat di sekolah, kita bisa jadi lebih dekat karena PKL ini. Kalau pembimbingnya kira-kira di sana gimana? Alhamdulillah pembimbing di sana baik-baik. Kebetulan di PT ASKI itu rata-rata cowok semua, nggak ada cewek, jadi kita yang paling cantik. Asik, gemoy. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pep, apa sih motivasi yang Pepi bisa berikan untuk teman-teman semua, terutama adik kelas nih? Karena kan bentar lagi mereka mau PKL juga ya, mungkin bisa. Untuk adik-adik kelas 10, motivasi dari Pepi yaitu kalian selama belajar di sekolah ini kalian harus menguasai skill yang kalian bisa bawa nanti pada saat prakerin. Kalian juga harus punya mental yang cukup dan kalian juga jangan kaget terhadap orang-orang yang di sana karena tidak semua orang juga suka sama kalian. Jadi kalau kalian mendapatkan perlakuan tidak baik, kalian jangan ceritakan kepada orang lain, cukup kalian saja yang tahu. Pokoknya semangat terus. Semangat guys, terutama adik-adik kan harus semangat ya, karena kalian belum PKL, kita udah PKL. Kita sudah merasakan apa yang semua dirasakan. Semangat guys. Oke teman-teman, belajar skill baru saat PKL mungkin akan terasa sulit di awal, tetapi setiap langkah yang kita jalani akan membuahkan hasil nantinya. Jadi jangan takut mencoba hal baru, karena itu cerita berharga yang baru dimulai. Cukup sekian dari kita, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share. Sekian dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.